Halo guys, balik lagi bareng gue Naufal di channel Misteri 11. Cerita kali ini dari seorang pendengar yang kirim ceritanya lewat email ke gue. Malam ini gue bakal bacain kisahnya Sabto. Sabto itu seorang sopir ambulans yang bekerja di rumah sakit daerah Jogja. Dia sering diteror sama arwah yang jenazahnya pernah diantarkan beberapa bulan yang lalu. Semua gangguan yang Sabto alami emang bakalan bikin kalian bergidik ngeri. Yuk, simak ceritanya. Tapi jangan lupa pasang headset kalian, matikan lampu, dan kunci pintu kamarmu ya. Jadi, begini ceritanya. Sabto adalah supir ambulan yang sangat rajin. Dia udah kerja lebih dari 10 tahun di rumah sakit daerah Jogja. Kerjanya nganter pasien, kadang ngambil jenazah. Pokoknya udah biasa lihat hal-hal yang bikin orang lain ngeri. Tapi, ada satu kejadian yang bikin Sabto memutuskan harus resign dari rumah sakit itu. Waktu itu sekitar jam 12 malam, Sabto lagi istirahat di garasi ambulan waktu ada panggilan dari ruang jenazah. Katanya, ada permintaan antar jenazah ke daerah Imogiri. Semua sopir lain nolak. Katanya, gak mau ambil shift malam buat mayat. Sabto ketawa. Cuman jenazah doang. Masa takut sih? Begitulah cetusnya sambil tertawa sinis. Sabto segera mengambil ambulan, menuju ke ruang pemulasaran di kamar mayat yang ada di lantai basement. Malam itu nggak seperti biasanya. Semua dokumen untuk pengantaran jenazah diletakkan di samping jenazahnya. Karena biasanya ada petugas kamar mayat yang memberikannya. Yang Sabto ingat, malam itu jenazah sudah ada di depan pintu bagian luar dan tidak ada seorang petugas yang menunggunya. Tanpa rasa curiga, Sabto berpikir, mungkin petugas sedang sibuk mengurus jenazah yang lainnya, dan dia langsung memasukkan jenazah tersebut ke dalam ambulan. Dia berangkat sendiri, bawa satu jenazah laki-laki. Perjalanan malam itu sepi banget. Jalanan Jogja bagian selatan cuma diterangi lampu-lampu redup dan suara jangkrik dari sawah. Tapi di tengah jalan, Sabto ngerasa ambulannya terasa berat. Pas dia injak gas, seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Dia nengok lewat kaca spion. Gelap, gak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba tercium wangi bunga melati yang sangat menyengat dari arah belakang. Dan ekor matanya melihat dari spion tengah. Ada bayangan putih berdiri di belakang ambulans. Kepalanya miring, rambutnya panjang nutupin wajah. Sabto ngerem mendadak. Ambulans hampir keluar jalur. Pas dia nengok lagi ke belakang, bayangan itu udah gak ada. Sabto tarik napas panjang. Ngantuk kali gue. Tapi pas dia nyalain mesin lagi, dari belakang kedengeran suara wanita. Pelan banget. Tolong saya, Pak. Saya kedinginan. Seketika Sabto bergidik. Dia nggak berani nengok. Pandangannya hanya fokus ke depan. Mobil ambulan digaspol sepanjang jalanan yang sepi. Mulutnya nggak berhenti komat kamit membaca doa. Bagi Sabto, perjalanan malam itu terasa sangat panjang sekali. Akhirnya setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Sabto sampai di lokasi tujuan. Dan betapa terkejutnya Sabto setelah tahu bahwa jenazah yang dibawanya ternyata perempuan. Padahal jelas banget pas dia masukin jenazahnya ke dalam ambulan, jenazah itu seorang laki-laki. Setelah kejadian itu,
Sabto mulai ngerasa nggak tenang. Tiap kali nyetir ambulans, malam-malam, ada aja kejadian yang aneh. Kadang spion tiba-tiba miring sendiri, atau lampu hazard nyala, padahal gak dipencet. Bau bunga melati yang sangat menyengat hidung. Tapi yang paling sering, dia dengar suara orang ketawa dari dalam mobil pas lagi kosong. Suatu malam, dia lagi parkir ambulans di belakang rumah sakit sambil ngopi dan ngerokok biar gak ngantuk. Tiba-tiba dari radio ambulans ada suara masuk. Tolong antarkan saya pulang. Sabto agak bingung mendengar kata-kata itu. Suara perempuan terdengar lembut dan pelan. Sabto kira itu operator rumah sakit, jadi dia jawab, "Siap ibu, nama pasiennya siapa?" Hening sejenak, terus suara itu jawab, Ini saya Pak Sabto, yang Bapak antar memulai ke daerah ini. Sabto langsung mematikan radio. Tapi anehnya, radio di ambulan ternyata dalam posisi off. Dia keluar keringat dingin. Jantungnya berdebar sangat cepat. Sabto segera lari keluar ambulan sambil berteriak memanggil satpam. Tapi pas dia balik lagi ke ambulan dengan satpam, gak ada apa-apa. Cuma kaca spionnya retak dan di jok belakang ada jejak darah kecil yang masih basah. Beberapa minggu kemudian, Sabto dapat tugas antar jenazah ke daerah Gunung Kidul. Cuaca waktu itu hujan deras banget. Dia nggak semangat, tapi tetap jalan. Di tengah perjalanan, dia ngerasa ambulannya mulai bau bunga melati lagi. Padahal nggak ada bunga di dalam. Pas lewat jembatan kecil, tiba-tiba ada sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Sabto injak rem sekuat-kuatnya. Ambulans berhenti cuma beberapa meter dari dia. Perempuan itu basah kuyup, rambutnya panjang, dan tangannya melambai pelan. Dia jalan ke arah Sabto, terus bilang, Pak, tolong saya. Saya belum dikubur dengan layak. Seketika, Sabto diam, terpaku. Dia hanya bisa melihat wanita itu berjalan, melintas di depan ambulannya. Lalu wanita itu menghilang di balik gelapnya malam. Setelah wanita itu menghilang dari pandangan Sabto, dia langsung tancap gas. Walaupun tubuhnya masih gemetar, Sabto mencoba untuk tetap fokus mengemudikan ambulannya. Tapi di tengah jalan terdengar suara gaduh dari arah belakang. Sabto melihat ke belakang dan dia melihat peti jenazah tidak tertutup dengan rapat. Dia menghentikan ambulannya, lalu membuka pintu belakang dan memperbaiki posisi tutup peti jenazah yang agak terbuka. Setelah selesai, Sabto bergegas menutup kembali pintu belakang ambulan dan langsung melanjutkan kembali perjalanannya. Tapi setelah dia masuk ke dalam ambulan, tiba-tiba terdengar suara wanita dari arah belakang. Terima kasih, Pak Sabto. Sabto seketika merinding, tapi dia mencoba tetap tenang dan mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu. Akhirnya, Sabto sampai juga di lokasi. Sambil menghela napas panjang, dia berkata, "Syukurlah, akhirnya sampai juga." Singkat cerita, beberapa bulan setelah semua kejadian itu, Sabto mutusin mau berhenti kerja. Dia udah gak kuat, tapi malam terakhir sebelum resign, ada satu panggilan darurat yang masuk dari ruang UGD. Petugas bilang, "Pak Sabto, tolong segera antar pasien ke rumah sakit pusat sekarang. Kondisinya sangat gawat." Sabto bergegas menuju alamat rumah calon pasien yang ada di daerah Bantul. Sesampainya di lokasi, Sabto langsung mengeluarkan tandu dari dalam ambulan dan menuju rumah calon pasien. Tanpa basa-basi, dia segera menaikkan pasien ke atas tandu. Pasien terlihat sudah hampir tak sadarkan diri. Si pasien hanya ditemani dengan anak perempuannya yang berusia remaja dan duduk di belakang di samping ibunya. Sambil menyetir, sesekali Sabto melihat ke arah belakang melalui spion tengah. Sang anak berkata dari belakang, Pak, tolong agak cepat ya.
Sekilas tampak memang seperti tidak ada keanehan. Semua tampak normal-normal saja. Sabto menambah kecepatan ambulan yang dikemudikannya. Tapi sekitar 100 meter lagi, Sabto sampai di rumah sakit. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari arah belakang ambulan, disertai bau anyir darah yang menusuk ke hidung. Seketika itu juga Sabto melirik ke arah belakang, dan betapa terkejutnya Sabto. Anak dari pasien yang dia bawa terlihat tanpa kepala. Sabto langsung tak sadarkan diri, dan ambulan yang dikemudikannya berbelok-belok tak terkendali hingga akhirnya berhenti karena menabrak pagar rumah sakit. Karena benturan yang sangat keras, satpam rumah sakit segera berlari ke arah ambulan yang sudah menabrak pagar rumah sakit. Mereka langsung mengevakuasi Sabto dari dalam ambulan dan membawanya ke ruang UGD. Dan para medis segera ke arah pintu belakang ambulan untuk mengeluarkan pasien. Akan tetapi, mereka semua terkejut melihat pemandangan di dalam ambulan. Di dalam ambulan, ada sesosok ibu yang terbaring, bersimbah darah dengan pisau di tangannya. Sementara ada satu orang lagi, sosok perempuan remaja dengan kepala yang sudah terpisah dari badannya. Tentu saja, para tenaga medis yang melihat pemandangan itu terperangah. Mereka terlihat syok berat. Dan selang beberapa jam kemudian, Sabto bangun dari pingsannya. Dia terlihat bingung karena dia ada di ruang perawatan dengan infus yang masih tertancap di lengannya. Dan ternyata pasien yang dijemput Sabto malam itu telah membunuh anak perempuannya di rumahnya, dan Sabto mengevakuasi pasien tersebut beserta anak perempuannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Padahal yang Sabto ingat pas kejadian di malam itu, dia hanya mengevakuasi seorang pasien wanita yang ditemani anak perempuannya. Entah kenapa, kejadian sebenarnya tidak seperti yang dia alami. Sampai saat ini, kejadian itu masih menjadi tanda tanya besar dalam benak Sabto. Dan sekarang, Sabto sudah resign dari rumah sakit tersebut. Tapi anehnya, dari cerita yang beredar dari satpam dan pegawai rumah sakit, masih saja ambulan yang pernah dikendarai Sabto suka hidup dengan sendirinya. Kadang, sering juga terdengar tangisan perempuan dari dalam ambulan, dan dari radio ambulan tersebut kadang terdengar suara wanita. Bapak Sabto yang baik hati, tolong antarkan saya pulang ke rumah ya. Kadang, orang yang kerja di antara hidup dan mati bisa ngerasain dua dunia sekaligus. Dan mungkin ada jiwa-jiwa yang belum sempat diantar sampai akhir. Sampai jumpa di cerita seram yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Thank you.